Wilujeng agen kula matur mawi ngadeg nggih para rawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketinggalipun dereng sami semangat. Duka napa mergi ket wau dereng dahar muncul ngoten ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultanih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Panjenenganipun para ustadz, para kiai, para alim ulama, panjenenganipun para pangemban-pangembating praja satriyaning nagari, boten kata lumpen sedaya ingkang sami rawuh. Sanajan setunggal bapa setunggal boten kawula sebat asmanipun, insyaallah sedanipun ingkang pantes sinuping pakurmatan, ingkang tansah kula pundi, ingkang tansah kawula dongaaken mlebet swarga. Amin. Ingkang waosan amin paling banter mlebet swarga paling rumiyin. Iki sing langkung banter niki santri niki. Nggih. Soalnya sanesé priyayi sepuh niku pun sudah tenaga kurang. Walaupun nafsu besar tenaga kurang. Berarti ingkang paling amin paling banter niku para santri. Mila monggo mangke sesepuh bini sepuh ingkang panci rikala wau ngungel aminipun boten banter kalah kalian santri, berarti sing mlebet swarga rumiyin para santri. Allahumma amin. Cuma santri harus tahu ya, surga itu kehidupan akhirat. Maka kalau masuk surga dulu, matinya ya dulu. Siap? Oh belum. Bapak Ibu, sembari menunggu salah satu di antara kumandangnya adzan. Sebenarnya adzan itu sehari semalam kan 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Mesti jenengan yang paling ditunggu adzan. Nah, ngaku toh. Jane adzan itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Gini kok yang ditunggu-tunggu cuma satu, adzan, maghrib. Berarti ada sesuatu, ada udang di balik. Ada udang di balik batu. Ada maksud-maksud tersembunyi. Nah, diantaranya maksud tersembunyinya memang tidak dipungkiri saat-saat yang paling dinantikan di antara adzan maghrib, karena memang di dalam adzan maghrib itu ada satu kebahagiaan la ya'rifuha illa man dzaqaha, tidak tahu kecuali yang merasai. Ngaten nggih? Mila ditunggu-tunggu mboten usah kula terangke, genah niku ditunggu. Ada hal yang menarik, ini juga relevansinya dengan apa yang disabdakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani. Orang yang berpuasa diberi 2 rasa bahagia, farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda yalqarabbahu. Orang berpuasa diberi 2 rasa bahagia, bahagia saat berbuka dan bahagia saat ketemu dengan Tuhannya mati masuk surga. Niki sing kelor rembak sing poin setunggal kemawon, bahagia saat berbuka mboten sah bahagia mati masuk surga. Sebab mati niku rasah dibas, rasah dirembuk, sedaya mengke tundhonipun ugi badhe mati. Kita nggih. Nggih, gedhong ana kuncen ana yen wis pesti mangsa wurunga. Ini santri-santri kita ini nggak paham yang gini-gini. Apalagi yang dari luar Jawa sana. Maka pesan saya untuk para santri yang nggak paham bahasa Jawa, tolong untuk harmonisasi menyesuaikan diri.
Gimana bentuk menyesuaikan dirinya? Nanti kalau saya ngomong Jawa, ya lihat kanan kirinya. Kalau kanan kirinya ketawa, ikut ketawa. Kalau senyum ikut, menyesuaikan diri sebagai teamwork yang solid gitu. Nah, saya tidak bahas masalah mati masuk surga. Insya Allah semuanya nanti sudah sebagai seorang berimam, Allah sudah pastikan ya, insya Allah biiznillah mati masuk surga. Terlebih dengan puasa, nanti ada surga khusus. Inna fil jannati baban yukhalu lahu ar-royan. Di surga ada satu pintu khusus namanya ar-royan. Yadkhulu minhu sha'imuna yaumal qiyamati. Kelak orang-orang yang berpuasa masuk surga lewat satu pintu khusus namanya ar-royan. Gitu ya Pak? Tuh. Ada pintu khusus namanya ar-royan. Itu untuk orang-orang yang berpuasa, yang puasanya baik, benar, dan sukses. Nah, kita bahagia menunggu saat berbuka. Memang seperti yang disabdakan Kanjeng Nabi, bahagia saat berbuka. Ada hal menarik. Kenapa sih ketika menunggu berbuka itu saat-saat yang bahagia? Karena begini Bapak Ibu, yang ngapunten, ya ada satu penelitian. Ini penelitian ini terjadi di Jepang. Ada dokter namanya Yoshinori, ya, dokter di Jepang namanya Yoshinori. Ini mohon maaf, saya baru saja melakukan lawatan ke Jepang, Korea, Amerika, Australia, ya, Eropa lewat Facebook. Yeah. Lewat apa mau? Enggak lewat Facebook loh. Kalau megah nek ado-ado cedok kene kena larangan mudik. Maka santri kita nggak usah mudik, sabar. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan, saya juga nggak mudik, jadi semuanya nggak mudik. Saya pun nggak mudik, nggak juga ke rumah mertua. Alhamdulillah, karena mertua saya satu kabupaten, jadi nggak termasuk mudik. Ya, baik kita lanjutkan. Penelitian Dr. Yoshinori, ketika seseorang tidak makan minum sekitar minimal 8 jam dan tidak lebih dari 16 jam, maka sel-sel tubuh yang kuat, sel tubuh yang sehat, sel tubuh yang hidup, karena memang harus melakukan aktivasi, karena lebih dari 8 jam gak ada asupan, gak ada makanan, gak ada minuman. Lalu sel-sel yang hidup tadi itu melakukan aktivasi dengan cara memakan sel-sel yang mati dalam tubuh. Sel yang mati dimakan, sel yang rusak dimakan. Kemudian dari proses sel yang sehat yang hidup memakan sel yang mati, itu akhirnya sel yang mati, sel yang rusak, sel yang haus habis dalam tubuh kita, sehingga yang tersisa hanyalah sel-sel yang hidup atau sel-sel yang sehat. Ini proses ini dikenal dengan autophagy. Selanjutnya, setelah sel-sel yang mati, yang rusak itu sudah dimakan semuanya habis, yang tersisa sel yang hidup, lalu akan memproduksi protein namanya autophagium. Ini bisa menghasilkan enzim adrenalin yang dengannya memicu kebahagiaan. Masya Allah. Orang Jepang lah bisa meneliti kenapa orang mau berbuka itu bahagia, karena produktivitas enzim adrenalinnya kuat. Enzim inilah yang memicu kebahagiaan. Maka setiap orang mendekati masa-masa waktu-waktu berbuka mesti bahagia. Betul? Betul? Termasuk penjenengan saat ini menunggu berbuka bahagia. Yang paling ditunggu itu berbukanya, bukan tablik akbarnya. Betul kan? Jujur. Mana lebih tunggu, tablik akbar atau berbuka? Berbuka. Karena kalau nggak ada tablik akbar pun yang penting berbuka. Enggak, ini coba mengingatkan betapa pangandikan Kanjeng Nabi dibuktikan oleh para dokter dari luar negeri. Insya Allah semuanya nanti ajaran-ajaran Kanjeng Nabi, baik yang ada di Al-Quran, baik yang ada di dalam Al-Hadis, semuanya adalah ilmiah, semuanya akan terbukti. Maka ketika para santri sekalian
terus dan terus menggali ilmu yang ada dalam Islam, tidak akan ada habis-habisnya. Dan nanti insya Allah dari pesantren Darul Khair akan tercetak santri-santri yang ilmuwan. Allahumma amin. Insya Allah santri yang ilmuwan, santri yang bertakwa, santri yang calon pemimpin masa depan insya Allah. Dengan begitu akan tercetak, akan terwujud satu generasi yang betul-betul generasi pilihan yang disebut di dalam Al-Quran khaira ummah, generasi terbaik. Bapak Ibu, saya lanjutkan sesuai dengan temanya mengenal tanda-tanda sukses puasa. Saya mau izin buka masker ya, insya Allah sehat kok. Saya sehat sejak dulu, bahkan saya yakin dengan puasa sehat. Sumu tasihu, berpuasalah kamu sehat. Maka puasa itu menyehatkan. Insya Allah saya sehat, panjenengan sehat, semuanya sehat walafiat. Amin. Dan nanti akan terbukti ya, santri-santri kita ini bahwa santri itu sehat. Nanti kalau berbuka nanti cukup lahap. Betul? Betul. Ya. Kita lanjutkan mengenal tanda-tanda sukses puasa. Segala sesuatu itu dikenali dari tanda-tandanya. Nah, ini untuk interpoint memahamkan persoalan bahwa segala sesuatu dikenali dari tanda-tandanya. Misalnya adik-adik ya yang masih di bangku pendidikan, ada pelajaran biologi ya. Di sana dijelaskan tanda-tanda makhluk hidup. Ada kan? Yuk, santri kita jawab. Apa tanda-tanda makhluk hidup? Makhluk itu dikatakan hidup, tandanya apa? Apa? Bernapas, apalagi? Bergerak, apalagi? Berkembang biak, apalagi? Banyak. Jadi kalau bergerak itu pertanda hidup. Sehingga ketika ada yang menyatakan ini makhluk hidup, tapi ternyata nggak ada tanda-tanda geraknya, nggak hidup. Wong tanda hidup itu bergerak. Bergerak niku basa Jawane obah. Mula tanda-tandane urip niku obah. Yen mati ora obah, yen obah medeni, yen urip wong mati ora obah, yen obah medeni, bocah yen urip golek duit. Jadi nanti kalau sing dinaran wong kok urip iki siji obah, loro golek duit. Mula yen diobah niku berarti isih urip, yen iso golek duit kuwi jek urip. Mula tanda-tandane yen cedhak kematian niku wis ora iso golek duit, ora iso entuk rezeki. Nggih, Pak. Jadi kalau rezeki itu sudah makin seret, pertanda kematian makin dekat. Apa ada buktinya? Ada, hadis Nabi begitu. Ya, jadi seseorang tidak akan sampai kepada ajalnya hatta tustakmalu rizquhu, sampai rezeki semuanya diberikan tunai. Jadi kalau rezekinya belum diberikan, belum mati, maka tanda-tanda kematian itu kalau rezekinya sudah mulai seret. Ngerti ya? Nah, kita buktikan yang sakit-sakit ya, yang sakit itu kalau sudah rezekinya seret, suruh dahar nggak mau, suruh minum nggak mau, itu kemana akhirnya? Kemana akhirnya? Mati. Makan nggak mau, minum nggak mau, disuapi nggak mau, ditetesi, ya akhirnya mati. Maka sudah begitu tanda-tanda kematian telah dekat. Sisi lain juga begitu. Maka kalau besok orang sakit jangan hanya dibawakan jajanan, sebab yang sakit nggak makan. Gitu nggih? Pilihan yang sakit gur gawa ke jajan, yang sakit nggak makan sih nunggone nyengkut bae. Tiang sakit niku jenengan lungi roti gedek, jenengan lungi buah gedek, napa boleh? Jenengan lungi snack gedek, lungi amplop mantuk. Niki kula guyon ning tenanan, gitu nggih. Beteke ngeten. Yen jenengan pilihan yang sakit niku ampun mung betake jajan, sing sakit boten dahar. Mila dibetake amplop karena ben kena nggo ngenteng-entengi biaya opnam, biaya perawatan. Alhamdulillah sudah menjadi tradisi biasa tilian orang sakit, malah rombongan-rombongan ya. Ndongake sareng-sareng betake napa sing kangge ngenteng-enteng. Alhamdulillah mujudaken setunggalipun
patrap ingkang sae menggahipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, tanda-tanda makhluk hidup itu bergerak. Ya, dikatakan hidup bergerak tandanya. Yang masuk lagi misalnya, tanda-tanda penjenengan ngantuk. Ngantuk ada tandanya. Nanti kita akan masuki puasa berhasil juga ada tandanya. Tanda ngantuk niku napa? Angop, napa boleh? Anggris ongap, angop, deklak, deklu, wah ini pertanda ngantuk. Iya. Ini untuk interpoin memahamkan nanti puasa sukses juga ada tandanya, sebagaimana makhluk hidup ada tandanya, orang ngantuk ada tandanya. Tanda-tanda sukses puasa itu ada 3. Ada berapa adik-adik? Ada 3. Ya. Ya adik-adik kalau mau mencatat nanti bisa membuat ringkasan menjadi satu tag contoh khutbah Idul Fitri. Wah bagus sekali. Tanda-tanda sukses puasa itu ada 3. Ya maaf ya, tandanya 1, nanti di antara 1 itu nanti esensinya ada 3. Tandanya 1, esensinya 3. Apa itu tanda sukses puasa? Takwa. Sebagaimana ayat yang semua kita sudah hafal, la'allakum tatakun, dengan berpuasa itu mudah-mudahan kalian bertakwa. Itu tanda-tanda sukses puasa. Itu setelah mengalami madrasah Ramadan yang kita sudah melakukan hampir tunai insya Allah. Insya Allah nanti sesuai dengan keputusan persyarikatan hari raya jatuh di hari Kamis. Berarti tinggal besok Selasa, Rabu, tinggal 2 hari. Nah nanti tinggal 2 hari itu, apakah puasa kita gagal ataukah puasa kita sukses, dilihat apakah kita berhasil meraih derajat takwa. Tanda sukses puasa takwa. La'allakum tatakun. Kalau adik-adik belajar bahasa Arab, la'alla itu harfu tamanni, huruf untuk huruf untuk menjelaskan ini harapan-harapan. Maka la'alla itu diterjemahkan dengan semoga atau mudah-mudahan, gitu kan? Tetapi para mufasir menerjemahkan makna la'alla itu wajaba. Wajaba itu apa? Pasti. Berarti sebenarnya makna ayat la'allakum tatakun, dengan berpuasa itu kalian pasti bertakwa. Pasti bertakwa. Kalau kenyataannya dengan berpuasa tidak bertakwa, oh berarti puasanya gagal, puasanya belum benar. Apakah memang ada orang-orang puasa dengan puasanya gagal? Ada. Nabi mengatakan dengan kalimat rubba min, ada kamen. Ya adik-adik kita yang belajar bahasa Arab, rubba itu artinya ada kalanya. Rubba min sha'imin laisa lahu min siyami ila alju wal atas. Terkadang orang berpuasa itu hanya mendapatkan lapar dan haus, kan gitu kan? Bahkan ada ayat, ada hadis yang lebih jelas, kam min sha'imin, kam berapa banyak. Berapa banyak itu menunjukkan kepada pernyataan, bukan pertanyaan. Berapa banyak maksudnya cukup banyak jumlahnya orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Falaisa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa sarabahu. Allah tak hendak menerima puasanya meski dia meninggalkan makan, mesti meninggalkan minum. Dari 3 contoh dalil tadi itu kita dapatkan kepastian bahwa ada di antara orang yang berpuasa gagal. Gagal berarti tidak sukses. Nah itu nanti terlihat gagalkah puasanya, berhasilkah puasanya. Nanti apakah setelah puasa berhasil meraih derajat takwa. Maka hampir-hampir antara puasa dan takwa itu digambarkan ibarat kendaraan dan arah tujuan. Apa tadi gambarannya? Kendaraan dan arah tujuan. Puasa itu kendaraan, takwa itu arah tujuan. Maka apa jadinya ketika seseorang sudah mengarahkan kendaraannya tapi gak sampai tujuan? Saya umpamanya dari Sukoharjo, dari PDM Sukoharjo, ya saya di ketua Majelis Tablignya. Saya dari Sukoharjo ke Gunung mana ini? Gunung Kidul ya. Secara umum Gunung Kidul ya. Ini Gunung Kidul, Gunung Lore putih.
Enten to nggih. Aku kudune enten Gunung Kidul kan kudune nggih enten Gunung Ngelor. Saya sudah dari Sukoharjo mengarahkan kendaraan saya ke Nglipar ke Gunung Kidul. Ternyata nggak sampai sini, gagal saya. Kok malah sampai Wonosari sana? Kok malah sampai Pacitan? Gagal tujuan saya untuk datang ke sini. Nah, nanti ketika seseorang sudah berpuasa tidak meraih derajat takwa, tidak sampai kepada takwa, puasa saja gagal. Gitu ya, adik-adik. Sudah bisa ditangkap esensinya? Apa tanda-tanda puasa yang sukses? Berhasil meraih takwa. Yuk, satu-satu yang ikhwan, yang awal. Apa tanda-tanda sukses puasa? Berhasil meraih takwa. Ketakwaan itu ditandai dengan 3 hal. Sesuai dengan definisi takwa, at-taqwa hiya imtisalu awamirillahi azza wa jal wa tinabun nawahihi sirran wa alaniyatan fala tatimu illa bitakhalli an kulli radilatin wa tahalli bi kulli fadilatin. Yuk kita saya mau ngadakan dikte ya, siapa di antara santri kita yang bisa menulis ini dengan benar, imla ya, kan ada pelajaran imla ya. Imla itu dikte, menulis Arab. At-taqwa huwa, yuk yang bisa tulis benar nanti dapat hadiah, gak tanggung-tanggung uang 500.000. Yo gak apa-apa, kurang tak tambah 1 juta. Betul ya, yang betul nulisnya dapat uang 1 juta. Saya ulang, yo. At-taqwa huwa imtithalu awamirillahi azza wa jal watsinabun nawahihi sirran wa alaniyatan. Sudah ulang lagi, sabar, ngajar santri itu sabar ya. Saya mengasuh 6 pesantren ya harus sabar. At-taqwa hiya, apa tadi malah lali aku. At-taqwa hiya imtithalu awamirillahi azza wa jal watsinabun nawahihi sirran wa alaniyatan wala tatimu illa bitakhalli an kulli radilatin wa tahalli bi kulli fadilatin. Yuk, yang bisa jawab uang 1 juta tunai nanti dikumpulkan di saya, yang benar 1 juta, nggak apa-apa, berapapun 1 juta. Tapi kalau kamu salah bayar saya 1 juta. Ora jentuk pulian luwih akeh. Wong sing salah luwih akeh, sing bener 5 aku gur ngek 5 yuta, sing salah 200 lumayan. Tapi kalau begini namanya apa? Undian, berundi tidak boleh. Ini namanya maisir ya. Jadi kalau ngasih hadiah ya iya, yang benar dapat hadiah, yang enggak ya sudah gitu aja. Jadi kalau yang benar dapat hadiah, nanti saya kasih hadiah, yang salah ngasih saya loh, saya untung. Itu namanya judi. Gimana? Masih tetap dilanjutkan? Yang benar 1 juta, siap. Nanti silahkan buat proposal ke ketua PCN. Ya nomor saya, apa ya enggak? Enggak ya, mari silakan adik-adik nanti lihatkan imla, pelajaran imla. At-taqwa hiya, takwa adalah imtisalu awamirillahi azza wajal. Takwa adalah ya. Oh, ini sudah mau setor tulisan? Tak kira setor tulisan. Lah nanti proposalnya dulu. Baik, terima kasih. Ya, sudah ada yang setor tulisan, saya baca. Masya Allah, barakallahu fikum. At-taqwa ya imtisalu awamirihi, betul, awamirillah azza wajal kurang titik watsinabun nawahihi sirran wa alaniyatan, terus masih kurang fala tatimu illa bitakhalli an kulli radilatin wa tahalli bi kulli fadilatin. Ini sudah ada namanya ya, daya ya 1000-an 45.000. Kok wis ngarane Solehin 22.000. Baik, makasih. Insyaallah barakallahu fikum. Itu menunjukkan kita sudah pinter-pinter. Tulisannya salah sedikit ya, cuma kurang lengkap karena memang belum selesai. Ya, baik.
berarti ini masih belum berhasil. Mari kita breakdown sedikit bagaimana tujuan puasa itu adalah takwa. Untuk selanjutnya, ketakwaan seseorang itu ada esensinya, ada 3 dari hadis dari ta'rif ini. Dari definisi ini kita bisa ambil 3 kesimpulan. At-taqwa takwa adalah imtitsalu awamirillah azza wajal, melaksanakan perintah Allah azza wajal, wa sinabun nawahihi, meninggalkan larangannya sirran wa alaniyatan. Dari ini sirran wa alaniyatan secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Dengan demikian esensi ketakwaan pertama adalah taat. Apa tadi? Esensi takwa yang pertama adalah taat, ya. Orang yang bertakwa wajib atasnya untuk taat kepada Allah, perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan, baik secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Itulah takwa. Maka tepat sudah kalau di KBBI, apa KBBI adik-adik? Apa KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di KBBI juga sudah dijelaskan mana takwa, ya seperti itu kurang lebih. Perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah ditinggalkan, baik secara sembunyi-sembunyi atau secara bersama-sama. Penjelasan ini, definisi ini sangat bagus sekali, tunai dan tuntas. Dengan ada satu pengikat, sirron wa alaniyatan, baik secara sembunyi atau secara terang-terangan. Kenapa begitu? Karena ada tipikal manusia, takwanya kepada Allah itu kalau sirron, kalau sendirian nggak takwa. Kalau sendirian nggak takwa, atau kalau sendirian cenderung maksiat. Banyak ada model begitu. Karena itulah ketakwaan dituntut sendirian atau bersama yang lain, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Maka para ulama, utamanya di Indonesia, itu menyimpulkan sholat tarawih berjamaah itu lebih afdal ketimbang sendirian. Kenapa? Dengan berjamaah lebih semangat, dengan jamaah lebih disiplin, dengan jamaah lebih tertib, dengan jamaah lebih khusyuk. Betul? Kamu sholat dewe ini suratnya mesti sing pendek-pendek, ya, gitu. Tapi kalau jamaah kan mau tidak mau harus itu. Kalau sholat sendiri cepat banget itu. Tahun kemarin ketika belum boleh tarawih di masjid-masjid, kita tarawihnya di rumah-rumah. Lah wong anakku itu dulu pesan, "Abi, engko suratnya sing pendek-pendek ya, rukuke aja suwe." Kan ya. Kan kemarin gitu ya, tahun kemarin tarawihnya di rumah, malah Idul Fitri di rumah. Wah, ada kepiye? Wong Idul Fitri itu bersama warga, bersama masyarakat, kok di rumah. Di rumah akhirnya sing imam bapake, sing muadzin anake, sing qomat anake nomor 2, makmume oke jenenge ora Idul Fitri. Tapi alhamdulillah insyaallah tahun ini insyaallah sudah dibolehkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri meski dengan beberapa prokes pembatasan. Alhamdulillah sudah bisa sholat Idul Fitri. Teriring doa semoga fitnah corona segera diangkat dari bumi Indonesia tercinta. Amin. Bapak Ibu dan ikhwah, pentingnya takwa dengan pembatasan sirron. Apakah sendirian, apakah sembunyi-sembunyi, ataukah terang-terangan? Karena ada tipikal orang tuh kalau sendirian itu cenderung maksiat, berbuat dosa. Tak terlepas, ini pengalaman saya, mohon maaf para santri yang saya cintai. Ya, santri-santri selain darul khair lo ya. Tuh kalau sendiri itu ada itu maksiat. Misalnya aturan pondok umpamanya. Misalnya mamnu'ut tadkhin. Apa makna mamnu'ut tadkhin? Apa? Mamnu tadkhin mana? Larangan merokok. Itu enggak merokok kalau bersama yang lain, tapi kalau sendirian? Kalau sendirian? Kadang berdua aja merokok. Ya? Berdua cuma berdua di mana gitu, jauh dari komplek, dia cerita, enggak apa-apa ngerokok, di sini enggak ada orang. Coba bayangkan, di sini enggak ada orang. Berarti sih ngomong dudu orang. Kene ra nek wong berarti ngomong dudu. itu bukan santri Darul Khair ya. Santri Darul Khair itu
baik sendirian, sepi atau rame, tetap takwa kepada Allah, perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan, perintah pondok, larangan pondok, semua ditaati. Saya juga sampaikan kepada para santri, kalau ada mungkin santri yang mempertanyakan, Ustaz, masa di pondok ada aturan begini-begini, kan dalam Quran Sunnah nggak ada begini. Nah, pondok ini punya aturan tersendiri untuk mendisiplinkan santri, walaupun kadang Quran Sunnah tidak menyebut. Misal umpamanya sebagian pondok mempersyaratkan para santri, ya, para santri setiap keluar harus pakai peci. Itu memang Quran nggak ada, Sunnah nggak ada. Itu aturan pondok-pondok kita dengan harapan biar santri itu kalau keluar tuh terlihat identitasnya. Oh, itu santri pakai peci, santri pakai baju koko, santri pakai sarung. Masa pakai peci, baju koko, sarung terus ke ke kafe misalnya, terus kemana lagi? Kemana? Ke PS, kemana lagi? Kemana? Ini loh, santri sudah pengalaman kemana gitu jawaban. Saya kan nggak ngerti kamu kemana. Jadi meskipun itu tidak ada dalam Quran hadis, tetapi itu merupakan upaya pendisiplinan bagaimana santri-santri kita itu tetap selalu berada dalam kebaikan. Jadi jangan disoal, Ustaz, kok aturannya nggak ada dalam Quran Sunnah? Ya itu aturan pondok seperti ini yang kalian waktu masuk dulu sudah mensepakatinya. Al-muslimu ala surutihi. Seorang muslim itu terikat pada perjanjian awalnya bagaimana. Adik-adik dia masuk pondok sudah menandatangani MOU kan? Ya udah, itu harus diikuti. Meskipun tidak ada dalam Quran dan Sunnah, tapi intinya adalah maslahah, intinya adalah kebaikan. Jadi takwa yang esensinya adalah taat perintah Allah, taat perintah Rasulnya, taat untuk kepada aturan-aturan yang tidak bertentangan terhadap Allah dan Rasulnya. Aturan mana saja? Ya aturan pondok, ya aturan pemerintah, aturan norma adat budaya tradisi, selama tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya supaya ditaati. Begitu ya. Nah, ini pertama adalah esensi takwa taat. Esensi takwa yang kedua adalah takhalli. Mana takhalli? Takhalli artinya mengosongkan. Apa yang dikosongkan? At-takhalli an kulli radilatin. Mengosongkan diri dari seluruh rodilah. Mana rodilah? Kehinaan-kehinaan. Takwa menjadi sempurna ketika mengosongkan jiwa dari sifat-sifat yang hina, sifat-sifat tercela, sifat-sifat yang tidak terpuji. Sifat hina, sifat tercela, sifat tidak terpuji dalam konteks Jawa itu diistilahkan dengan tumindak saru. Napa wau? Saru. Mbah-mbah kita dulu kadang tidak pandai menjelaskan, mung disimpul ke, ojo ngono kuwi, caru. Apa tadi? Caru. Nah, saru. Ada lagi, ngono kuwi ora ilok. Nggih mboten? Lho, mbah kita dulu gitu, Mas, ngono kuwi ora ilok. Cah wedok mangan wadon nek tengah lawang, ora ilok. Istilah kata niki to, ora ilok. Ternyata ora ilok itu adopsi dari bahasa Melayu ilok, ora ilok. Ya tidak elok. Tidak elok itu apa? Tidak bagus, tidak baik, tidak cantik, ya ora ilok. Nah, kemudian juga disebut saru. Ternyata saru yang kita mengenalnya bahasa Jawa sebenarnya itu bahasa Arab. Nah, santri-santri kita akan lebih tahu bagaimana bahasa Arab. Saru itu bahasa Arab. Bahkan bukan hanya bahasa Arab, bahasa hadis yang disebutkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bihasbi mri'in minasyarr. Bihasbi mri'in minasyarri ayahtaqira akhahu muslim. Cukuplah seseorang dikatakan berbuat tercela, bihasbi mri'in minasyarri,
ayah takiro akhahu muslim, ketika merendahkan saudara muslim yang lain. Berarti saru yang kelihatannya bahasa Jawa itu aslinya bahasa Arab, malah bahasa hadis. Ustaz, di situ kan lafadznya sari. Nah, bahasa Arab itu nanti lihat targetnya, bisa sari, bisa saro, bisa saru, bisa sarin, bisa sarun, bisa saron. Ini yang belajar bahasa Arab tahu. Intinya saru itu bahasa Jawa yang sebenarnya dari bahasa Arab. Nanti juga banyak bahasa Jawa yang adopsi dari bahasa Arab, banyak. Termasuk bahasa yang kita mengenalnya siam, betul? Siam itu kan bahasa Jawa halus. Ya, misalnya orang bertanya, Pak, napa jenengan nggih nindakake siam? Siam itu bahasa Jawa halus, tapi aslinya itu bahasa Arab. Bahkan dari bahasa Quran seperti ayat yang dibacakan tadi, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian siam puasa, itu dari bahasa Arab. Nanti banyak bahasa Jawa yang bahasa Arab itu banyak. Manut, apa manut? Bahasa Jawa manut ini apa? Terjemahannya apa manut? Nurut, mengikut. Bahasa Arab manutun. Modot, modot. Mada yang mudu. Madu, madat. Wong Jawa kan nyebut madat, kesulitan berdiri apa? Modot. Apa arti modot bahasa Jawa ini? Modot itu kenapa? Memanjang. Ini adik-adik ini bisa modot enggak? Bisa enggak? Nah ya. Jadi banyak bahasa Jawa yang sebenarnya dari bahasa Arab. Ya, nah kita lanjut. Jadi tahalli wa tahalli an kulli radilatin, mengosongkan jiwa dari setiap perbuatan tercela. Dalam bahasa Jawa saru dari bahasa Arab, bahkan bahasa hadis, bihasbi mri'in minasyarri ayahtakhira akhahu muslim. Cukup seseorang dikatakan berbuat tercela kalau merendahkan muslim yang lain. Maka para santri oleh ustadz dan ustadzah diajari untuk menghormati orang lain. Maka bagaimana para salaf memberikan sikap-sikap hormat, ya, sikap-sikap mulia dengan menghormati orang lain, itu dikatakan ya para ulama salaf memberikan teladan. Ketika bergaul, ketika bertemu dengan yang lebih tua, dia mengatakan ya, qad sabaktani bil iman wal amal soleh fahuwa khairun minni. Ketika ketemu dengan yang sepuh, dia mengatakan, oh beliau sudah sepuh, beliau lebih dulu beriman, beliau lebih dahulu beramal soleh, beliau lebih baik dari aku. Masya Allah, begitu. Ya, itu akhlak mulia. Kalau ketemu dengan yang lebih muda, oh masya Allah, ya beliau ini, ya masya Allah, saya lebih dulu lahir, saya lebih dulu berbuat dosa, saya lebih dulu berbuat maksiat. Dia kan baru lahir, belum banyak dosanya, dia lebih baik dari aku. Masya Allah, itu berarti selalu menilai orang lain itu dengan penilaian-penilaian positif. Itulah takwa, itulah akhlak terpuji. Karenanya ya, Abdullah bin Umar ketika mendefinisikan takwa, at-taqwa hiya alla tara nafsaka khairan min ahadin. Tolong adik-adik catat baik-baik. At-taqwa hiya alla tara nafsaka khairan min ahadin. Yo, yang benar nanti ditambah bukan hanya 500, ya. 600. At-taqwa hiya alla an la tara nafsaka khairan min ahadin. Takwa adalah engkau tidak menilai bahwa dirimu lebih baik dari orang lain. Itu maknanya bukan dirinya tidak baik, dirinya baik. Orang bertakwa baik, bahkan paling baik. Inna akramakum indallahi atqakum. Cuma dengan ketakwaannya itu, dengan kebaikan yang ada pada dirinya itu tidak merendahkan orang lain, gitu loh maksudnya. Orang bertakwa itu tidak merendahkan orang lain, dan ini takhalli, mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela. Inilah takwa. Untuk selanjutnya, wa tahalli bi kulli fadilatin, menghias diri dengan akhlak-akhlak yang terpuji.
Di antara pangkal dan pokok akhlak yang terpuji adalah akhlak tawadu. Akhlak tawadu. Tawadu itu apa? Ya sama, tawadu itu artinya tidak merasa tinggi, tidak merasa besar, tidak merasa hebat dari yang lain. Ya. Perintah untuk agar tawadu ini orang Jawa membahasakan dengan sederhana. Ojo adigang adigung adiguna sapa sira sapa ingsun aja dumeh. Itu kan gitu. Nasihat orang Jawa cekaos aja dumeh. Aja dumeh iki aja sewiyah-wiyah. Aja ya. Jangan merasa lebih, jangan merasa unggul. Ini takwa. Orang yang bertakwa itu tidak merasa dirinya lebih baik, tidak merendahkan orang lain, meskipun dia jelas baik, jelas dia mulia, tapi tidak merendahkan orang lain. Ojo dumeh, ojo dumeh pinter banjur. Yuk, adik-adik yang belajar bahasa Jawa, ojo dumeh pinter banjur keminter, ojo dumeh sugih banjur semuge, ojo dumeh bagus banjur. Oh, ini untuk santri aja dulu. Ojo dumeh bagus banjur gemagus, ojo dumeh ayu banjur. Yo, yang belakang, ojo dumeh ayu banjur kemayu. Tapi sekarang ini malah sudah lebih dari itu. Ojo dumeh ayu banjur kemayu. Saya sing kemayu malah rayu kok. Wis ora ayu kemayu malah. Ya. Saya kan hampir setiap hari akad kan ngisi pengajian keluar kota dulu ya, masih ada Car Free Day itu ya. Car Free Day itu wah penuh sesak di jalanan, orang tumplek-blek keluar di jalan-jalan untuk Car Free Day. Ya saya lihat yang kemayu itu malah bukan yang muda-muda, bukan yang cantik-cantik, yang itu loh ya. Kalau mending misalnya ABG, apa ABG? Anak baru gede wajar. Nah, anak-anak baru gede belum menemukan jati diri. Ya, alhamdulillah. Ya, ABG anak baru gede belum menemukan jati diri, mungkin kemayu. Sekarang ya kemayu bukan ABG, STW. Apa? Oh, setengah tua. Niku lho sing setulegi niku lho. Buat de setulegi. Setengah tua lemu, bina ginu, mayu deh. Ya, sudah setengah tua lemu bina ginu, bunga gue training mencotot ya. Ustadz kok tahu? Enggak, Ustadz kan lewat, dan lewat nggak lihat juga gimana? Cuma lihat gitu loh, orang mentelengi. Nah itulah takwa. Saya simpulkan ya, sukses puasa itu ditandai dengan takwa. Takwa itu ditandai dengan 3. Taat, apalagi? Taat berarti perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan. Kemudian takhalli, mengosongkan diri dari sifat tercela. Kemudian tahalli, kemudian menghias diri dengan akhlak yang terpuji. Dan yang terakhir tamasuk. Tamasuk itu konsisten, itu komitmen. Itu lanjutan dari definisi takwa. Wahiyya fahiyya al-urwatul wusqa. Takwa adalah al-urwatul wusqa, ikatan yang kuat. Man istamsaka bihi naja. Siapa berpegang teguh kepada duanya, maka akan selamat. Bapak, Ibu dan ikhwah, tadi sudah diingatkan waktunya habis ya. Mari kita sudahi kuliah sore menjelang berbuka di sore hari ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Pak Haji, monggo Bapak ingkang mimpin doa. Nggih, matur nuwun nggih. Saya diminta oleh beliau untuk memimpin doa. Mari kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga pelaksanaan iftar jama'i, buka bersama di kesempatan sore hari ini di Ma'ad Darul Khair, mudah-mudahan membawa keberkahan untuk semuanya, untuk keluarga besar pondok, untuk para pengurusnya, untuk para santriwan santriwatinya, untuk Bapak Ibu yang menjadi penopang dan pendukungnya. Semoga dicatat sebagai amal jihad fisabilillah. Man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Siapa yang memberi fasilitas perjuangan sama dengan yang berjuang.
Jadi Bapak Ibu para donatur, Bapak Ibu para pengurus yayasan yang berjuang mendirikan pondok, pahalanya sama dengan ustadz ustadzah yang mengajar di pondok. Semoga pula iftar hari ini membawa keberkahan fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa qurratu ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wa amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-manan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyun ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu ya hayyun ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka habba ilayya min amwalina wa ahlina wa minal ma'il barid. Allahumma inna fil islami nahya wa fil islami namut wa fil islami numasu insyaallah minal aminin al makfurin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.